Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sasti Dwi Anindya dari Pendidikan Matematika semester 5 dengan NIM 40322010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal-soal statistika komputasi untuk memenuhi tugas UAS statistika komputasi. Soal yang pertama, pembelajaran mata kuliah statistika komputasi menerapkan model PBL berbantuan dengan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen sebagai berikut. Untuk datanya ada di sebelah kanan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah data tersebut normal dan homogen? Untuk yang kedua, apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Ini saya sudah memasukkan seluruh datanya. Yang pertama yaitu mencari nilai normalitas dan homogen. Kita mencari nilai normalitasnya terlebih dahulu. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke descriptive statis, lalu ke explore. Di sini kita memasukkan seluruh nilai data tadi ke dependent list. Lalu untuk plotnya kita mengeklik factor level together, histogram dan normality plot with test. Lalu klik continue. Di sini untuk displaynya yaitu plot. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada output dari tes normalitas yang akan digunakan. Lalu kita ke Word. Soal yang pertama itu uji normalitas dengan hipotesis H0 data nilai berdistribusi normal dan H1 data nilai berdistribusi tidak normal. Dengan kriteria H0 diterima jika signifikan lebih besar dari 0,05. Untuk hasil outputnya seperti ini. Lalu Kolmogorov-Smirnov itu digunakan apabila sampel besar atau lebih dari 50. Lalu untuk Shapiro-Wilk itu untuk sampel kecil kurang dari 50. Karena N atau sampelnya ada 16, maka yang digunakan adalah Shapiro-Wilk dengan signifikan 0,847 lebih besar dari 0,05 dan signifikan 0,173 lebih besar dari 0,5 dan signifikan 0,798 lebih besar dari 0,05. Karena signifikannya itu 0,847 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya data nilai mata kuliah statistika komputasi merupakan distribusi normal. Yang kedua, kita mencari uji homogen. Kita masih menggunakan data yang sama, lalu kita ke analyze, kita ke compartment, lalu ke one way ANOVA. Nah, sini kita memasukkan nilai PBL dan post testnya ke dependent list dan SLR-nya ke faktor. Lalu klik OK. Di sini kita sudah ada data ANOVA-nya. Kita ke Word lagi. Untuk hipotesisnya itu seperti ini. Dengan kriteria H0 diterima jika signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil outputnya seperti ini. Berdasarkan hasil dari SPSS terlihat bahwa signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, karena signifikan 0,005 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, variansi data nilai statistika tadi tidak homogen. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah terdapat hubungan self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Kita kembali ke SPSS.
Di sini kita masih menggunakan data yang sama tetapi tidak menggunakan semua datanya. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Sini kita masukkan data yang digunakan yaitu SLR dan post-test ke variabel. Lalu untuk correlation koefisiennya kita mengeklik semuanya, dan untuk tes signifikannya kita menggunakan two-tailed. Lalu klik OK. Nah, sini sudah ada output dari korelasi tadi yang akan digunakan. Lalu di sini keyword, di sini H0 hipotesisnya sudah ditentukan, yaitu H0 tidak ada hubungan antara self-regulate learning terhadap kemampuan komunikasi matematis, dan H1 ada hubungan antara self-regulate learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dengan kriteria H0 ditolak jika signifikan kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Sini sudah ada data hasilnya. Dari data di atas itu signifikan sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, H0 ditolak artinya ada hubungan antara self-regulate learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dengan koefisien korelasinya 0,981. Artinya yaitu korelasi atau hubungannya sangat kuat. Untuk yang soal nomor 3, apakah terdapat pengaruh antara self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Di sini kita kembali ke SPSS, lalu kita masih menggunakan data yang sama, ke analyze, lalu ke regresi, dan ke linear. Di sini kita untuk data post-testnya kita masuk ke dependent, dan data SLR dan PBL ke independent. Lalu kita ke statistik, kita mengeklik yang model fit, R-squared change, dan correlation diagnostiknya. Lalu klik OK. Sini sudah ada data-data yang akan digunakan, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Lalu kita ke word. Yang pertama kita menggunakan ANOVA dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dan H1 tidak sama dengan 0, yaitu ada pengaruh terhadap antara self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dengan kriteria H0 ditolak jika signifikannya kurang dari alfa. Output dari signifikan tadi yaitu 0,00, maka 0,00 kurang dari 0,05, jadi H0 ditolak. Dengan kesimpulan, H0 ditolak artinya ada pengaruh antara self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap komunikasi matematis. Lalu yang kedua kita menggunakan output koefisien. Sini kita menggunakan persamaan regresi, yaitu Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Dari output koefisiennya kita mendapatkan nilai A yaitu 11,554 dan B1 0,579, B2 0,530. Jadi persamaannya adalah negatif 11,554 ditambah 0,579 X1 dan 0,530 X2. Artinya terdapat pengaruh positif dari self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga menggunakan model summary. Ini sudah ada outputnya, maka kesimpulannya yaitu R-square sama dengan 0,983. Artinya pengaruh self-regulate learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis sebesar 9,83%.
dan 1,7% untuk faktor yang lainnya. Kita ke soal yang kedua. Di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 data keluarga secara acak. Ujilah pada taraf nyata 5%, penilaian sebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi berikut. Untuk informasi datanya ada di sebelah kanan. Lalu untuk pertanyaannya, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Kita melakukan uji menggunakan SPSS lagi. Di sini sudah ada data sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke non-parametric test. Di sini kita ke legasi dialog, lalu ke to related samples. Lalu kita memasukkan data sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Lalu kita memilih tipe yang Wilcoxon. Lalu klik OK. Lalu ke tesnya. Di sini sudah ada tes output tes yang akan digunakan. Lalu kembali ke Word, kita menggunakan uji data 2 sampel berhubungan atau dependen dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon dengan hipotesis H0 kampanye tersebut tidak mempunyai efek positif dan H1 kampanye tersebut mempunyai efek positif. Dengan kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk outputnya seperti ini, sama seperti yang di SPSS. Lalu dengan kesimpulannya terlihat signifikannya yaitu 0,004, kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya kampanye tersebut mempunyai efek positif bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan mengenai beberapa soal statistika komputasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.